Jadi ceritanya Super Gayo Coffee. Kebetulan usaha kopi gue Super Gayo Coffee namanya. Itu dari tahun 2014 akhir. Gue pertama kali buka itu di Jalan Walter Monginsidi pertama kali ya. Terus pindah-pindah, ada juga cabang, sempat pindah ke ke Lebak Bulus, terus ada juga di Cikajang. Dan saat ini kita di Jalan Melawai Raya nomor 21. Jadi di sini akhirnya kita hanya satu cabang ini aja di sini. Kenapa gue buka bisnis kopi ini? Karena gue orang Gayo asli. Jadi Gayo itu suku di Aceh. Jadi orang Aceh Tengah itu dipanggilnya orang Gayo namanya. Mungkin seperti orang Jawa Barat tuh Sunda, sukunya Sunda. Bukan orang Bandung nyebutnya orang Sunda. Gitu juga Gayo. Jadi itu kenapa yang membuat gue waktu itu sama abang gue juga, sama partner gue membangun coffee shop ini. Awalnya sih bukan coffee shop warm kopi kita nyebutnya, karena lebih ke traditional coffee ya. Ada kopi lebih ke kopi saring Aceh tradisional awalnya itu, tapi kita menyajikan juga kopi modern. Konsepnya manual brew dan ada beberapa bahan kopi yang diambil memang dari hasil kebun kita sendiri. Jadi gue masih ada kebun keluarga di kampung gitu. Yang ngebedain Super Gayo Coffee yang gue build ini sama coffee shop lain, ya mungkin nggak banyak ya yang entah itu public figure atau entah itu businessman yang memang dari bawah, yang memang dia bisnisnya berawal daripada dia orang yang otentik suku itu, misalnya suku tertentu ya, misalnya kayak gue gini, gue orang Gayo, emang kopi Gayo cukup terkenal di dunia gitu. Dan juga plusnya juga mungkin bedanya gue ada kebun di kampung gitu loh. Nggak banyak orang yang pengusaha kopi punya kebun juga, gitu. Sangat jarang sebenarnya. Biasanya ngebeli dari supplier ya atau trader yang lain. Dan juga di sini mungkin gue yang pertama kali membuat kopi saring Aceh itu, kopi saring ya, mungkin perluasannya ada kopi tarik, ada teh tarik. Gue bikin kelasnya lebih agak urban dikit gitu ya. Jadi kelasnya kalau di Aceh itu biasanya kelas kita ngopi di pasar kayak gitu. Nah ini sekarang gue lebih ngebawa ke komunitas anak-anak muda yang produktif, kreatif, dan dalam tanda kutip sosialisasinya bagus. Jadi gue mau agak sedikit lebih gaul lah. Jadi kopi saring gue inilah yang pertama menjadi senjata gue untuk memperdagangkan perbedaan Super Gayo Coffee dengan kopi-kopi shop lainnya, dan itu cukup berhasil sih. Menu andalan Super Gayo Coffee sebenarnya selain dari kopi tradisional yang emang kita adaptasi dari aslinya kopi Aceh ya, kopi saring itu, kita punya satu otentik minuman kopi saring yang black coffee, yang orang Gayo asli itu cara minum yang udah cukup lama ya, tradisi. Mereka tuh dulu awalnya ngunyah bijinya kopinya, jadi nggak diseduh, dikunyah dengan dicampur sama gula aren. Jadi biji kopi, gula aren dicampur di dalam mulut aja gitu, jadi di mix di dalam mulut, habis itu ditelan gitu. Jadi akhirnya berkembang menjadi ya kopi hitam seduh dimakan dengan di-combine dengan menggigit gula aren, habis itu diminum, di mix di dalam mulut. Itu disebutnya kopi kertup gitu. Orang Gayo tuh udah familiar dengan cara minum kopi kertup. Kertup kurang lebih artinya tuh digado gitu ya. Jadi kayak dikunyah gitu. Nah, kita hadirkan di sini mungkin satu-satunya coffee shop di Jakarta yang menghadirkan kopi kertup, kopi black coffee dari kopi saring yang mostly Arabica, dicampur dengan potongan gula aren yang asli yang kita datangin dari Aceh, dan itu dikunyah bukan dicampur di dalam kopinya, dan itu a must try dan cukup best seller sekarang. Respon customer sih alhamdulillah, kita punya banyak regular customer yang memang mencari khusus kopi yang nggak bisa mereka dapetin di coffee shop lain. Contohnya seperti yang kopi kertup tadi, yang black coffee kopi saring dengan gula aren, itu nggak ada di tempat lain gitu, adanya di tempat kita. Di samping itu juga kita punya satu yang agak unik ya, eksotik, tapi sekarang sudah mulai dikenal banyak sama pecinta kopi. Kita punya kopi wine, dalam tanda kutip winey sebenarnya rasanya, dan itu nggak ada alkohol, lebih ke arah
profilnya mungkin teksturnya seperti red wine tapi tetap kopi. Jadi unik sekali, itu tidak ada alkohol, jadi halal. Kopi yang merupakan hasil dari fermentasi tanpa dicampur wine atau alkohol apapun. Jadi emang hasilnya baunya seperti itu dan fruity rasanya dan cukup eksotik dan cukup mahal gitu. Dan kita Super Gayo Coffee ini salah satu yang pertama kali yang menjual di areal Jakarta untuk Coffee One Gayo. Jadi sekarang Coffee One udah banyak dikenal dan udah banyak varietasnya gitu. Prospek bisnis kopi sebenarnya sih start dari company besar yang berhuruf S itu depannya di awal masuk ke Indonesia, itu membuka peluang bisnis kopi besar sekali. Kenapa? Karena sebenarnya si kopi dengan inisial S itu dia lebih ke kopi itu membuat kopi itu menjadi semacam status sosial. Jadi akhirnya orang nggak membeli kopi sebenarnya, lebih ke hangout, kelihatan cool, kelihatan ini, terus meeting juga lebih non formal berasanya kalau kita nongkrong di coffee shop. Yang sebelumnya itu nggak pernah dipikirkan sama orang Indonesia sebenarnya. Lebih paling ke arah ya kafe gitu loh, kafe yang ada aja makanan dengan ini. Tapi begitu coffee shop, orang nggak berpikiran kalau itu akan menjadi tempat bisnis bahkan gitu. Jadi bahkan menjadi lifestyle dan status sosial. Kenapa status sosial? Dulu orang bawa coffee cup itu dipajang-pajang di bawah, bangga banget gitu, seolah-olah wah dia ngopi di sini gitu. Dan itu menjadi culture, urban culture, dan itu akhirnya memicu entrepreneur yang lain yang pemula yang merasa oh kopi ternyata bisnisnya besar gitu loh. Dan akhirnya memang terjadi, dan itu juga yang memicu gue sendiri ngerasa prospek bisnis kopi 5 tahun ke belakang sampai kayaknya 10-15 tahun ke depan dia akan terus meningkat dan gak akan mati. Jadi mudah-mudahan bisnis kopi bisa bertahan terus dan bisa menjadi komoditas pemasukan juga untuk negara ya gitu. Karena kopi juga sebenarnya untuk ekspor itu kan cukup komoditas besar selain minyak. Jadi mudah-mudahan disupport sama pemerintah juga. Kalau ekspansi keluar kota sebenarnya mau banget. Udah banyak tawaran, kayak yang deket aja kayak Bandung, Bogor banyak. Cuman mungkin Super Gayo Coffee sekarang konsepnya masih belajar untuk kita bisnisnya itu mau ke arah mana nanti. Lebih ke arah mana? Apakah mau menjual, kita bikin outlet yang banyak, atau ekspansi partnership? Nggak perlu buat shop yang banyak, tapi ngelebar produk kita dipakai sama kompetitor atau memang partner gitu. Nah itu yang lagi kita pikirkan untuk gimana caranya membuat core bisnisnya itu seperti apa. Dulu kita juga berpikiran untuk bikin cabang aja yang banyak, ternyata nggak semudah itu. Butuh modal, tenaga, dedikasi, waktu. Saya nggak punya. Yang paling susah di gua adalah waktu, karena gue juga masih aktif di musik, ada beberapa project selain The Fly juga. Jadi akhirnya kayaknya gue lebih ke arah berbisnisnya secara partnership. Gimana caranya gue tidak membuka outlet, tapi gue ada di mana-mana dengan branding aja. Jadi kayaknya untuk outlet buka di luar kota dalam waktu dekat ini belum. Untuk penikmat kopi yang jalannya masih sesat, maksudnya sesat, ya kebiasaan kopi yang lama dalam tanda kutip, gue nggak menyebut merek atau apa, tapi kayak kopi instan, tolong dihilangkan, karena kopi fresh adalah kopi yang cara meminum kopi yang paling benar. Kalau pecinta kopi dan kopi freaks udah tahu itu, cuman mungkin yang baru suka kopi mungkin ya gitu, atau pecinta kopi yang nggak mau tahu edukasinya seperti apa kopi itu sebenarnya kalau instan biar bagaimanapun juga umumnya yang beredar di dunia itu jelas dia pakai pengawet, pakai essence, pakai apa gitu. Jadi gue sendiri soalnya sudah merasakan gitu apa ininya gitu, perbedaannya antara fresh coffee dengan instant coffee yang memang ada pengawetnya. Jadi kalau kita smart, kita lebih baik minum fresh, apalagi beli beans, minta digiling sama si baristanya pada saat itu juga.
itu fresh. Kenapa fresh? Bisa di Google. Fresh coffee itu malah menyehatkan karena gimmick atau impression yang terjadi selama ini kopi itu bad for your health, jadi nggak bagus untuk kesehatan, bikin jantung lah. Kopi yang mana dulu gitu. Kalau kopi fresh dan mostly kopi arabica itu akan aman karena acidity-nya lebih rendah, terus kafeinnya juga lebih rendah. Itu nggak akan membuat itu, justru bikin sehat jantung, dengan catatan kalau bisa diminumnya tanpa gula. Kalaupun rasa ada gula, mungkin yang low sugar ya. Nah, jadi untuk teman-teman yang masih punya kebiasaan minum instant coffee, gue saranin lebih baik ke arah yang fresh coffee, fresh grind, nanti akan ngerasakan bedanya, buat tubuh juga ada bedanya. Dan kalau mau simpelnya di googling aja juga udah banyak edukasi tentang kopi seperti itu. Jadi ya kalau mau cari fresh ground coffee yang berkualitas, datang aja ke Supergaya Coffee salah satunya. Alamat Supergaya Coffee, untuk saat ini kita hanya ada satu outlet, satu shop di Jalan Melawai Raya nomor 21. Kebetulan satu building, satu ruko ini nama tempatnya Dapur Blok M. Tapi ada pelang kita kok, ada neon sign kita Supergaya Coffee. Jadi untuk saat ini buat pecinta kopi yang mau menikmati dan mau coba kopi yang tadi gue bilang kopi kertup itu apa sih gitu, karena lo nggak akan bisa cari di tempat lain, even di Gayo Coffee Shop yang lain pun nggak pernah ada selama ini gue cari ya. Datang aja ke Supergaya Coffee, Jalan Melawai Raya nomor 21, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.